Bapak Tito Sulistyo. Apa kabar Pak Tito? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Baik, Pak Tito, pasar modal kemudian dinilai lebih siap dan juga memberikan ketenangan lah ya kepada investor yang kemudian akan membawa kembali dananya ke dalam negeri. Bicara soal kesiapan bursa sendiri dalam menampung dana repatriasi, sejauh ini sudah seberapa siap Pak Tito? Pada dasarnya ada dua hal. Pemerintah menginginkan dana ini masuk maksimum berkelanjutan. Jadi nggak cuma sementara aja. Yang kedua adalah bagaimana caranya dana itu masuk tapi tidak menimbulkan kecemburuan kepada mereka yang kayaknya sudah bayar pajak lebih baik. Betul. Ini dari segi pemerintah. Dari segi yang punya dana, dia bilang gini, oke, tapi this is not only saya mau masukin uang, keamanan, kepastian hukum, keadilannya. Mereka tanyakan. Yang kedua adalah mereka juga pengen return yang besar, return yang reasonable. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau masuk deposito, sekarang aset perbankan 5.900 triliun, masuk sekitar 3.000-4.000 triliun jika masuk. Bagaimana bank sanggup menerima dana ini dan bagaimana bunganya bisa dibayarkan akan turun. Sementara mereka juga bilang saya taruh uangnya di bank, lalu ditaruh deposito, di blok 2-3 tahun, lalu saya hanya nunggu saja. Ini satu. Nah, pasar modal mempunyai instrumen yang menarik untuk ini. Pertama, fakta bahwa dalam jangka panjang, karena ini kan disimpannya jangka panjang, reksadana, saham menghasilkan return 2 kali lipat lebih daripada di deposito, pasti. Yang kedua adalah di pasar modal sendiri, kalau ditanya kesanggupan, gitu ya, ditanya, kita berbicara ada namanya reksadana penyertaan terbatas. Itu bahkan dalam dolar dan euro juga bisa. Nah, ini boleh diinvestasikan dalam produk yang belum listed, justru harus yang belum listed. Misal infrastruktur, misal saja, bisa surat utang, bisa saham. Dan mereka bisa melihat bagaimana dana itu diinvestkan proyek yang mereka tahu dari uang mereka. Ini reksadana menariknya. Dan reksadana bisa jadi di blok. Apakah siap? Sangat siap, karena proyek banyak. Pemerintah aja 313 triliun per tahun untuk infrastruktur. Yang kedua adalah kita ini velocity kita trading dibagi market kapitalisasi baru 20%. Kita sudah 6-7 triliun per hari. Bayangkan dengan Thailand yang sudah 70%, apalagi Cina di atas 400%. Jika velocity kita bisa naik saja dengan transaksi 60%, maka kita bisa dikatakan siap sekitar tambahan 100 triliun per bulan transaksi, per bulan. Jadi pasar modal sangat siap. Dan dampak menariknya adalah kalau ini siap pasar modalnya bergerak, reksadana naik, maka dana dari luar juga ikut masuk. Kayak terpancing dengan besarnya pasar modal. Ini yang saya katakan, moga-moga pasar modal menjadi satu alternatif yang paling menarik untuk repatriasi. Apalagi kemudian juga dilihat bahwa memang sekarang trennya adalah untuk suku bunga rendah gitu ya, dan dilihat dari return dari investasi di pasar modal ini kemudian dinilai lebih menarik. Suku bunga rendah selalu berbalik belakang dengan pasar modal. Kalau suku bunga rendah, pasar modalnya naik. Itu selalu. Betul, itu yang mungkin bisa dijadikan indikator utama kenapa harus diinvestasikan ataupun ditaruh di pasar modal. Terkait dengan instrumen yang disiapkan, beberapa kemudian saya sudah baca di beberapa artikel gitu ya, diantaranya adalah reksadana kontrak investasi kolektif, kemudian ada DIRE, ada juga KIK EBA, kemudian juga ada reksadana penyertaan terbatas. Itu yang kita paling mungkin paling menarik. Kita bahas satu persatu sebetulnya, Pak Tito. Untuk KIK sendiri, apa yang membuat ini menarik jika dibandingkan dengan semua itu reksadana. Reksadana adalah kumpulan dana yang diinvestasikan secara profesional. Yang menarik ada dua hal. Satu, yang pasti returnnya paling besar. Sebagai bayangan untuk prosentasenya berapa Pak Tito? Selalu di atas daripada deposito. Ya, sekitar 14-15% per tahun, bahkan reksadana secara total menghasilkan. Memang jauh masih di bawah saham. Nah, saya harus mengatakan bahwa satu itu, yang kedua, kemampuan untuk di lock up. Bisa aja satu aturan pemegang reksadana mengeluarkan surat. Nah, ini yang kita belum lihat ya. Dari undang-undang nanti aturannya bagaimana mengenai lock up ini. Ini yang kita belum lihat. Tapi bisa dan dimungkinkan by rule
PT Clearing Sentra Efek Indonesia melock up ini semua. Oke. Lock up itu artinya adalah untuk meminimalisir risiko tidak atau? Boleh dicairkan atau diperdagangkan lagi selama katakan 1, 2, 3. Menurut saya antara 3 sampai 5 tahun lah. 1 tahun pasti pemerintah bilang kependekan. 5 tahun jangan-jangan mereka bilang kepanjangan. Gitu ya. Menurut saya antara 3 tahunan itu yang paling menarik. Baik. Oke. Kemudian untuk DIRE ya, ini terkait dengan infrastruktur yang kemudian secara pembangunan belakangan ini sangat digenjot oleh pemerintah. Ini kemudian menarik juga ya. Peraturannya sudah keluar dan itu investasinya merecycle kepada aset properti. Jadi kalau mereka masuk, mereka lihat, oh ini properti saya. Itu clear. Dan ingat dalam DIRE yang menarik adalah dividennya 0 nanti pada saat dibagikan. 0 dividen. Jadi buat mereka returnnya akan besar. Dan mereka lihat properti situ. Mereka lihat bahwa harga properti itu kan salah satu yang di Indonesia 10 tahun terakhir naiknya ratusan persen. Kalau nggak salah sampai 450% naiknya 10 tahun terakhir. Jadi itu sangat menarik buat mereka. Mereka masuk, dananya diinvestasikan di properti yang mereka lihat, oh ini punya saya. Ya. Kemudian kick EBA seperti apa Pak Tito? Pada dasarnya itu kan semacam sekuritisasi dan jelas backup aset jaminannya ada di situ. Kembali kemana investasinya? Kembali investasinya. Baik. Kemudian yang keempat adalah reksadana penyertaan terbatas. Penyertaan terbatas itu yang menarik buat mereka, kan investornya tidak boleh lebih banyak dari 50. Jadi mereka tahu yang masuk itu 50, istilahnya kalau perlu mereka sama-sama masuk deh gitu ya. Besar, dan kedua bisa dolar, bisa euro. Diperbolehkan. Lalu investasinya kepada proyek baru pun boleh. Nah ini bisa saja mereka investasinya ke proyek pemerintah, infrastruktur. Mereka lihat barang itu di sana. Dan yang menarik ini semua ke real sektor. Masuk yang kita sedang butuh. Nah buat saya, jika ini investasi ke infrastruktur atau kalau perlu diwajibkan ke UKM sebagian, bisa saja penyertaan terbatas sebagian infrastruktur, sebagian UKM. Jangan bilang UKM dah, kalau UKM itu bahasa politik. Perusahaan yang belum besar, maka hal kedua mengenai hilangnya kecemburuan itu bisa tertanggulangi sedikit. Bisa diminimalisir. Misal air, listrik, semuanya sudah menikmatin. Dana itu masuk dari luar negeri untuk membangun infrastruktur air atau listrik. Yang kedua, sebagian masuk ke perusahaan yang belum besar. Artinya ada value tambahan gitu ya terkait dengan repatriasi ini jika masuk ke reksadana penyertaan terbatas. Kita akan bahas hal lain Pak Tito setelah jeda berikut ini. Kami akan segera kembali. Bagaimana rencana ekspansi bisnis Citylink di tahun 2016 dan inovasi apa saja yang ditawarkan maskapai penerbangan low cost carrier ini? Ikuti dalam Money Report ekspansi bisnis Citylink hanya di Berita 1. For more insights from Indonesia's #1 business magazine, log on to globeasia.com. Kementerian Keuangan mempersiapkan instrumen investasi untuk menampung dana dari kebijakan teks amnesti dengan berkoordinasi melalui instansi terkait. Rencananya terdapat 2 instrumen investasi, yakni portfolio dan investasi di sektorial. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan instrumen investasi untuk menampung dana yang masuk ke dalam negeri terkait teks amnesti. Instrumen pertama adalah dari portofolio. Dari Kementerian Keuangan, instrumen yang disiapkan adalah surat berharga negara. Kemudian dari Otoritas Jasa Keuangan mempersiapkan surat berharga korporasi badan usaha milik negara atau BUMN. Selanjutnya pemerintah juga menyiapkan surat berharga dari korporasi swasta, deposito perbankan, baik BUMN maupun swasta, dengan periode selama 1 tahun. Sementara itu, untuk instrumen kedua, pemerintah berkoordinasi dengan BKPM bagi para peserta teks amnesti yang akan menempatkan dananya ke sektor real, baik manufaktur, jasa, maupun infrastruktur. Menurut Bambang,
Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan Menteri Bappenas Sofyan Djalil untuk menyiapkan rencana proyek yang bisa didanai dari dana repatriasi teks amnesti. Tadi Presiden juga sudah menugaskan Menteri Bappenas untuk menyiapkan proyek-proyek yang diharapkan bisa didanai dari capital inflow ini. Ya. Selain itu juga kami akan siapkan bersama OJK instrumen seperti reksadana penempatan terbatas, modal Ventura, ya, dan instrumen-instrumen lain yang diperkirakan bisa menjadi tempat yang baik bagi dana repatriasi untuk tidak lagi kembali ke tempat asalnya tapi tetap stay di Indonesia. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan pemerintah perlu menyiapkan prosedur untuk menarik dana WNI di luar negeri melalui kebijakan teks amnesti atau pengampunan pajak. Prosedur ini disiapkan karena teks amnesti akan mendorong WNI membawa pulang uang mereka di luar negeri kembali ke Indonesia. Itu sudah kan dijelaskan pasti sebelah. Tidak, itu kan teks amnesti itu dua proses. Proses pertama bagaimana undang-undangnya, kedua bagaimana pelaksananya. Nah, untuk pelaksanaannya kan harus juga ada roadmap-nya begitu, ada sistem caranya. Itulah dibuat. Kementerian Keuangan mengatakan 6.000 warga negara Indonesia berpotensi ikut dalam kebijakan teks amnesti atau pengampunan pajak. Jumlah itu merupakan warga negara Indonesia yang selama ini dananya diparkir di luar negeri. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya Pak Tito, tadi kita sama-sama lihat bahwa beberapa instansi kemudian dari OJK, Kementerian Keuangan hingga Bappenas mengeluarkan instrumen investasi supaya memang dana yang nanti masuk capital inflow ini tidak tinggal hanya sebentar gitu ya, akan lama. Anda melihat kekompakan masing-masing instansi ini seperti apa Pak Tito? Ada dua hal sebenarnya. Pertama, bukan hanya tinggal tidak setaat, tapi bisa menjadi umpan menarik yang di luar masuk. Ini buat kami yang pasar modal melihatnya. Jadi, kekompakan ini kan terasanya gini, mau tidak mau ada kepentingan. 80% pendapatan kita dari pajak. Kita tahu serapan kemarin 1 kuartal pertama aja di bawah 10%. Kita tahu kita perlu dana ini. Karenanya ini menjadi sangat penting untuk semua dan untuk rakyat. Ini ke awalnya kekompakan. Pertanyaannya bagaimana kekompakan ini diterjemahkan, direalisasikan dan berdampaknya panjang. Ini yang buat kami menjadi lebih penting. Saya nggak bayang, kita ini budget kita cuma 2.000 triliun per tahun. Cadangan devisa kita 1.000 triliun. Satu perusahaan aset manajemen di Amerika namanya BlackRock, uangnya 67.000 triliun. Mereka cuma sedang melihat. Dan kalau ini ada proyek masuk, mereka mau masuk. Harapan saya, moga-moga dana yang masuk ini bisa membuat rating daripada Indonesia naik. Saat ini semuanya memberikan rating investment grade yang paling bawah, tapi satu S&P masih memberikan double B+. Kalau S&P bisa naik saja, maka ini semua menjadi investment grade, semuanya masuk. Nah, saya harapkan ini salah satu faktor yang membuat investment grade kita naik di S&P. Bicara soal ekspektasi lah ya terkait dengan capital inflow ini, ingin tinggalnya lama gitu. Sementara tax amnesty ini 6 bulan kemudian menjadi satu tenggat waktu jika memang ingin dibebaskan dari teks. Ada input-input yang kemudian diberikan kepada Kementerian Keuangan ataupun Ditjen Pajak gitu ya terkait dengan besaran pajak ini, karena memang ini menjadi hal yang utama kenapa banyak sekali WNI yang menaruh dananya di luar gitu. Seperti apa Pak Tito? 3 hal buat mereka kan. Satu ya, bahwa satu, keamanan, kepastian hukum, konstruksi hukum yang benar. Itu yang mereka mau lihat. Insya Allah dijaga oleh undang-undang DPR ini. Yang kedua adalah return yang masuk akal buat mereka, reasonable. Kalau deposito 2% pusing juga mereka. Dan ini berbanding searah dengan besarnya, jangan denda katakanlah, biaya yang mereka harus bayar. Waktu Itali itu penduduk cuma 60 juta ya, 2001, 2002, 2009, mereka cukup sukses, kisarannya antara 2,5 sampai 5%. Brazil, Jerman cukup tidak sukses. Italia mengumpulkan sekitar 1.500 triliun. Jerman cukup tidak sukses karena mereka sekitar 15% efektifnya. Bahkan 25 sampai 60 tapi efektif 15. Jadi menurut saya faktor ini menjadi penentu juga. Terakhir saya dengar bahwa kalau cash sekitar 246 kan tergantung waktunya, kalau aset 124 gitu ya.
Ada permintaan menjadi naik, katakan 15. Menurut saya terlalu tinggi. Antara 2,5 sampai 5% itu yang paling menarik. Oke, secara besaran untuk pajak ya, untuk yang pajak yang harus dibayarkan. Katakan mereka bahas 10 triliun, maka mereka harus bayar sekitar 12 miliar. Karena gini, jangan lihat sesaat. Saat ini cuma dapat 2,5-5%, tapi bayangkan dampak gabungannya, berkelanjutannya dari masuknya dana ini ke Indonesia, infrastruktur dan UKM yang bisa jalan, lalu pancingan untuk dana luar masuk, lalu bagaimana gara-gara ini kita bisa naik ratingnya. Saya rasa itu yang harus dilihat. Itu yang paling penting ya. Baik, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda. Pak Tito, kami akan segera kembali. Tingkatkan produktivitas Anda dengan kecepatan broadband internet hingga 200 Mbps. Anda bisa berbagi ke banyak perangkat dengan kecepatan tinggi dan produktivitas lebih baik. Kini hadir di kota-kota besar di Indonesia agar masyarakat bisa menikmati beragam aktivitas berinternet. Untuk info lebih lanjut, hubungi First Media sekarang. Ya, bisa kembali di Dialog Market Corner. Pak Tito, tadi Anda atau kita juga kemudian sempat membahas mengenai multiplier effect terkait dengan capital inflow yang masuk. Tentu saja ini akan memberikan suntikan yang luar biasa terhadap pasar modal, to be exact, untuk IHSG. Secara proyeksi, nantinya akan seperti apa? Seberapa menarik sebetulnya kalau memang capital inflow ini masuknya banyak, Pak? Menurut saya ada dua hal, Pak ya. Satu, dari pemerintah, dari kita, jangan lihat hanya 1, 2, 2,5%, 5%. Tapi lihat bagaimana dampak multipliernya seperti Anda bilang tadi ya. Bagaimana ada dana masuk ke Indonesia, like it or not, karena dibilang punya orang Indonesia, balance sheet negara ini menjadi membaik. Moga-moga rating kita membaik. Yang kedua adalah bagaimana bergeraknya infrastruktur UKM karena dana-dana ini yang jangka panjang. Dan ini bisa mengundang dana asing masuk. Ini yang pertama. Oke, yang kedua juga, tapi bagi yang ingin yang punya dana di luar negeri gitu ya, tolong lihat hal ini bahwa sudahlah orang punya uang 1.000 triliun, 100 triliun, 200 triliun, sudahlah bantu bangun negara ini, toh keamanannya, konstruksi hukumnya akan menjaga. Jadi buat saya ini sangat menarik, bukan hanya pribadi tapi buat negara, tapi buat rakyatnya bisa menarik. Oke, ya, keprimaan dari pasar modal sendiri ini juga tentu saja akan menarik banyak sekali perusahaan untuk melakukan initial public offering gitu ya. Pengaruhnya nanti seperti apa untuk jumlah dari perusahaan yang akan IPO? Saya melihat dua hal. Pertama adalah akan naiknya velocity kita. Karena sekarang cuma 20%, itu adalah transaksi dibagi market kapitalisasi. Kita salah satu terendah, 21%. Thailand udah 70%, Cina di atas 400%. Ini naik, ini bagus buat sosial modal, likuiditas bagus. Yang kedua, orang lihat ada dana, pertanyaannya memang sekarang belum keluar dari Pak Menteri Keuangan, bahwa boleh masuk ke saham lalu di lock up. Saya mengusulkan juga bagaimana bisa ini masuk ke saham yang baru IPO, tapi katakan saham perusahaan yang infrastruktur lah, atau consumer base, karena kita salah satu yang kuat di Indonesia consumer base ya, 24% market cap consumer base. Tapi harus di lock up, katakan 5 tahun. Kan uang ini beneran masuk perusahaan, beneran diinvestasikan. Kenapa juga tidak diberikan kesempatan saham yang baru IPO dengan syarat uangnya masuk ke perusahaan? Jangan orang IPO uangnya adalah menjual saham masuk ke pribadi, itu jangan dikasih. Tapi selama anything yang masuk ke perusahaan, kenapa nggak diberi kesempatan? Oke, ya, terkait dengan persentase target lah ya, dana repatriasi yang akan masuk ke pasar modal. Ini optimismenya seperti apa, Pak Tito? Saya percaya bahwa pasar modal akan menjadi salah satu yang paling menarik jika diberi kesempatan. Dan sebaliknya, jika pasar modal diperbolehkan saham dilokat, membuat mereka juga lebih mau masuk uangnya masuk ke sini. Jadi dua hal menurut saya. Ya, secara return memang kalau return bagus, kepastian hukum bagus, dan mereka bisa lihat hasilnya realnya. Tanpa dengan segala hormat, bukan berarti taruh deposito mereka nggak lihat hasilnya, gitu ya. Tapi mereka kan tergantung lagi pada
kepada orang yang mereka nggak tahu. Oke, ya. Bicara soal harapan BI lah ya kepada pemerintah maupun juga DPR terkait dengan tax amnesty yang kemudian memang sedang digodok terus ini, Pak Tito, seperti apa harapannya? Pertama harapannya adalah selain reksadana yang sudah dikatakan, kita harapkan diperbolehkan juga masuk ke saham, tapi di lock up sahamnya, dan kita PT Clearing Sentra Efek Indonesia mampu melakukan itu. Kita sudah bisa dan ada sistemnya. Okay. Dan kepada saham yang selama uangnya masuk ke perseroan dipakai untuk investasi di Indonesia. Karena OJK mempunyai kemampuan mengontrol itu secara detail. Bursa juga mampu. Jadi harapan kami selain reksadana berikan kesempatan saham, tapi di lock up. Kalau perlu 3-5 tahun lock up. Secara tapi pengusahaannya sendiri uangnya masuk ke perusahaan dan dipakai untuk, bukan orang jual saham masuk kantong. Secara pengusahaannya sendiri inginnya secepatnya gitu ya? Menurut saya negara ini perlu secepatnya. Perlu secepatnya negara ini. Kita perlu dana itu, kita perlu membangun. Baik, ya Pak Tito terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Sampai jumpa. Amin, terima kasih. Ya, bisa sampai di sini Market Corner menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Wiki Ardian mewakili rekan Nastiti Lestari. Sampai jumpa.